Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Berliana Sinta Ramadhani dengan NIM 23021040255 dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia kelas B angkatan tahun 2023. Video ini saya buat guna memenuhi tugas UAS mata kuliah pemerolehan bahasa anak yang diampu oleh Ibu Dr. Rusdianti Wuryaningrum MPD dan Ibu Adenarsin Averius Rahman, SPD, MPD. Pemerolehan bahasa merupakan bagian penting dalam kehidupan seseorang. Bahasa digunakan sebagai alat komunikasi dan interaksi sosial yang dikuasai oleh anak sejak usia dini. Tanpa adanya bahasa, manusia sebagai makhluk sosial tidak akan bisa berinteraksi dengan manusia lainnya. Terkait dengan hal tersebut, Meilan tahun 2014 dalam Subiantoro tahun 2020 menyatakan bahwa pemerolehan bahasa biasanya dibedakan dari pembelajaran bahasa atau language learning. Pembelajaran bahasa biasanya berkaitan dengan proses-proses yang terjadi pada saat seorang anak mempelajari bahasa kedua setelah ia memperoleh bahasa pertamanya. Dalam hal berbahasa, awalnya anak-anak mempelajari bahasa melalui indera penglihatan dan indera pendengaran yang berfungsi untuk menyimpan bahasa lisan dan tulisan melalui sistem pemikiran dan penyerapannya. Bahasa bagi anak usia dini berfungsi sebagai alat untuk mengungkapkan keinginannya, ide, maupun gagasan yang sederhana. Tidak hanya itu, bahasa bagi anak usia dini merupakan bentuk adaptasi dan kontrol dengan orang lain. Dengan menguasai kemampuan berbahasa dan keterampilan berbahasa, anak-anak dapat mengembangkan potensi kognitif, moral, sosial, emosional, hingga seni. Bahasa memiliki peran penting dalam proses pertumbuhan dan perkembangan anak-anak, sehingga pengembangan kemampuan dan keterampilan berbahasa anak wajib dilakukan sejak usia dini. Vygotsky, bahasa merupakan salah satu dari psychological tool yang digunakan untuk mengelola perilaku, merencanakan, mengingat, dan memecahkan masalah. Berdasarkan hal tersebut, penulis bermaksud untuk mengkaji lebih dalam mengenai implementasi teori Vygotsky terhadap perkembangan bahasa anak usia dini, bagaimana anak memperoleh bahasanya, dan bagaimana peranan orang tua di sekitar anak dalam membentuk perkembangan bahasa anak. Pada penelitian kali ini, peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif adalah salah satu pendekatan penelitian yang digunakan untuk memahami fenomena sosial, budaya, atau perilaku manusia secara mendalam. Pendekatan ini berfokus pada eksplorasi makna, pengalaman, dan perspektif individu atau kelompok dalam konteks tertentu. Kemudian, sumber data utama yang digunakan oleh peneliti dalam mengkaji pemerolehan bahasa anak yakni berasal dari unggahan akun TikTok oleh beberapa penggemar dari seorang anak kecil yang bernama Kamari Skywashing atau biasa dikenal dengan nama Kamari. Dari beberapa akun penggemar yang telah diperoleh tersebut, peneliti mengamati suatu interaksi yang dilakukan oleh Kamari dengan orang-orang di sekitarnya, lalu mengaitkannya dengan kajian pustaka yang telah ditemukan oleh peneliti, sehingga menghasilkan kesimpulan yang dituangkan dalam bentuk deskripsi. Kakak open. No. Look. Sejalan dengan teori Vygotsky, pada data pertama di akun milik @dirok mengunggah kompilasi interaksi Kamari dengan orang-orang di sekitarnya saat sedang bermain. Dalam video tersebut, Kamari berinteraksi dengan menggunakan dua bahasa yang digunakan secara bersamaan atau yang biasa disebut dengan campur kode. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan bahasa dan proses kognitif dapat berkembang secara bersamaan dalam suatu interaksi sosial. Contohnya yaitu pada kalimat copot, no, copot, lalu pada kalimat mbak, look, dan yang terakhir pada kalimat kakak, open. Iya, ini dah, mama duduk dah. Please. Selanjutnya, pada video kedua di akun TikTok @dipadipsi, Kamari berinteraksi dengan dua bahasa saat sedang berinteraksi dengan salah satu karyawan yang berada di tempat tinggalnya. Contoh kalimatnya yaitu, "Oh Mamat,
"Duduk Om," dan juga kalimat "Om, duduk please." Kemudian, sang karyawan tersebut membalas interaksi Kamari dengan menggunakan bahasa Indonesia, yaitu pada kalimat "Iya, Om Mamat udah duduk." Salah satu kata yang diucapkan oleh Kamari adalah kata please yang artinya tolong. Dalam kasus ini, kedua orang tua Kamari tidak hanya mengajarkan anaknya menggunakan lebih dari satu bahasa saja, tetapi juga mengajarkan bagaimana cara kita meminta tolong kepada orang lain untuk menyuruhnya melakukan sesuatu dengan sopan. Seorang anak dapat memperoleh kemampuan lebih dari satu bahasa karena adanya pengaruh dari interaksi di lingkungan sosial. Dalam hal ini, peran orang tua sangat berpengaruh dalam membentuk perkembangan bahasa anak, perilaku, dan kognitif pada anak. Pada kasus ini, Kamari yang masih berusia kurang dari 2 tahun telah mampu menunjukkan perkembangan bahasa yang signifikan, meski terdapat beberapa kosakata yang pengucapannya belum begitu jelas dan belum begitu fasih. Namun hal ini dapat dianggap wajar mengingat usianya yang masih sangat dini. Kemampuan pemerolehan bahasanya tentu akan semakin berkembang seiring dengan bertambahnya usia Kamari. Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian kali ini yaitu perkembangan bahasa anak dipengaruhi oleh interaksi dengan orang lain, terutama orang dewasa atau teman sebaya yang lebih kompeten. Melalui sebuah interaksi, anak belajar menggunakan bahasa secara tepat dan efisien. Bahasa bukan hanya sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai alat berpikir dan alat untuk mengorganisir pengalaman. Perkembangan bahasa anak mengikuti proses internalisasi, di mana anak belajar menggunakan bahasa dari lingkungan sosialnya dan menginternalisir bahasa tersebut untuk berpikir. Sekian video presentasi mata kuliah pemerolehan bahasa anak dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.